2012 aku datang di Nelaka Serang gitu ya, itu kayaknya kurang lebih satu tahun berikutnya gitu ya. Gitu. Jadi for your information aja, waktu saya datang ke Nelaka Serang, itu sebenarnya yang buat saya tertanam itu saudara, karena waktu itu saya dengar pas Steph ngajar, dan waktu beliau ngajar, beliau benar-benar bukan firman gitu, dan saya nggak tahu, waktu itu saya benar-benar merasa dipuaskan. Ya sampai prosesnya terus berlanjut, saya ikut RE dan dipulihkan sampai hari ini gitu. Jadi waktu 2013 itu saya masih ingat pas Steph tuh bicara tentang murid gitu ya, Elia dan Elisa. Dan dari tahun 2013 itu pas saya sudah sama Bu Sen tuh selalu ngomong bahwa kita nggak akan selamanya di Serang, kita mau maju terus gitu. Jadi saya pikir itu akan jadi waktu yang lama lah ya. Jadi maksudnya saya akan punya waktu banyak sama Pak Steph di Serang. Ternyata 9 tahun berlalu tuh cepat banget saudara gitu ya. Dan kita percaya kita orang-orang yang punya panggilan Tuhan, dan kita harus tetap maju. Amin. Saya cuma ingetin, jangan sampai kita menjadi generasi pertama orang Israel yang mati di padang gurun. Amin. Kita harus hidup dalam panggilan Tuhan. Ya. Beberapa waktu lalu saya baca satu quotes, itu sangat nemplak banget. Ya, jadi quotes ini disebutin sama orang-orang yang ngalamin Tuhan pada waktu zaman Maranatha. Jadi orang tuh ngomong, dia bilang, kekristenan zaman dulu, orang itu mencari tahu kebenaran tentang dosanya. Jadi maksudnya mereka cari tahu, saya ini berdosa nggak? Ketika mereka tahu mereka berdosa, mereka akan pilih untuk bertobat. Tapi kekristenan zaman sekarang kenyataannya itu berubah, dan saya merasa saya melihat itu berubah. Kekristenan zaman sekarang bicara tentang banyak orang Kristen datang hanya untuk mencari pembenaran. Artinya mereka hidupnya kompromi, tapi mereka pengen dibenarkan. Salah satunya, saudara, saya di sini ngomong terbuka sama saudara. Beberapa orang bilang tato itu abu-abu. Sorry kalau saudara yang punya tato, saya tidak sedang menyinggung saudara. Beberapa bilang tato itu abu-abu. Kamu bisa lakukan, kamu boleh tato, kamu boleh tidak. Tapi buat saya pribadi, saya buat garis. Saya nggak akan lakukan itu. Karena tubuh saya baik suci Allah. Sesimpel itu. Dan saya nggak akan kasih alasan lain. Gitu. Itu bagaimana saya memandang kebenaran yang Tuhan taruh saudara. Lalu berikutnya yang cukup familiar, kadang minum, firman Tuhan bilang ya minum asal jangan sampai mabok gitu kan. Kasarnya kadang kita minum, tapi banyak orang ngelewatin batas, nggak mabok sih, tapi nggak bisa berhenti untuk nggak minum. Mereka nggak sadar dirinya kecanduan. Saudara, saya mau mulai dengan kita itu sebagai orang percaya, kita tuh dibuat berbeda saudara. Amin. Kita punya batas, dan kita harus berani buat garis. Amin. Karena kalau kita hidup dan kita pilih hidup kita tuh di perbatasan, kita tuh nggak akan pernah sadar waktu hidup kita tuh melewati batas. Karena kebiasaan kakinya berpijak di dua dunia, kanan kiri mau. Dan yang terjadi sama orang itu adalah mereka nggak akan tahu hidup mereka di mana dan bagaimana sekarang. Penting sekali saudara untuk tahu kita ini hidupnya itu gimana. Amin. Saya akan buka saudara. Saudara, saya percaya semua saudara di sini tahu tentang cerita bagaimana bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Amin. Banyak orang bilang, sewaktu bangsa Israel di Mesir, mereka jadi budak. Oke. Budak itu artinya apa sih? Budak itu nggak punya hak atas dirinya sendiri. Dia nggak bisa buat pilihan, hidupnya dimiliki sama seseorang. Itu budak saudara. Ya, dan kita tahu, kita juga sering dengar bahwa bangsa Israel itu sebenarnya menggambarkan orang percaya. Ya, bagaimana hidupnya itu terikat sama dosa. Dan bagaimana Tuhan bebaskan dan buat mereka merdeka. Tapi hari ini saudara, saya mau kasih tahu bahwa sesungguhnya dari awal Tuhan itu nggak pernah desain kita buat disconnect, maksudnya untuk independen sendiri. Ketika kita baca cerita tentang bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir, kita ngelihat bagaimana bangsa tersebut dimerdekakan. Tapi sebenarnya ada satu hal yang cukup penting yang kita harus tahu saudara. Ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka tuh menjadi kepunyaannya Allah. Dan prinsip ini
Allah itu konstan, saudara. Bahkan sampai saat ini, sebenarnya kalau kita tahu, kalau kita diselamatkan, kita tuh sebenarnya miliknya Allah, saudara. Jadi ceritanya bangsa Israel tuh nggak seharusnya stop sampai mereka keluar dari Mesir. Tapi harusnya mereka masuk ke panggilan, mereka masuk ke tujuan yang Allah sudah set dalam bangsa itu. Masuk ke mana? Masuk ke tanah Kanaan itu, masuk ke tanah perjanjian itu, saudara. Bukan hanya sekedar muter di padang gurun, bahkan yang menyedihkan yang mereka sampai harus mati di sana. Oke, jadi saudara, hari ini saya tuh mau kasih tahu, sama seperti bangsa Israel, mereka nggak hanya dibebaskan dari Mesir, mereka punya tujuan. Demikian juga kita semua, saudara, di sini. Saya dan saudara semua yang duduk di sini, kita nggak cuma dibebaskan dari dosa, saudara. Tuhan kasih kita panggilan, karena Tuhan desain kita. Saya nggak tahu judul khotbah saya apa. Hari ini saya kasih tahu judulnya Apostelo. Jadi karena kita tuh punya tujuan, saudara. Karena kita tuh punya arah, saudara. Hidup kita tuh nggak seharusnya biasa aja. Tapi hidup kita tuh harusnya signifikan, saudara, dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan dan kita akan lakukan banyak hal bersama dengan Dia. Ya, betul. But to have a significant life, Yes. we need to build our life radically. Ya. Kita harus tertanam ke dalam, saudara. Itu penting sekali buat kita. Amin. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita mau ngomong tentang desain, kita tuh nggak bisa milih untuk hidup biasa-biasa aja. Amin. Amin. Datang, duduk, dengar, pulang, itu tidak alkitabiah, saudara. Yes. Wow. Oke. Amin. Ya, itu adalah doktrin yang papi saya tanemin, insan jadi orang Kristen biasa aja. Ya, datang, duduk, dengar, pulang. Sekarang saya tahu saya berani bicara, itu tidak alkitabiah. Yes. Saudara, sebagai orang Kristen, sesuatu yang alkitabiah itu adalah bare minimum kita, standar kita, saudara. Ya. Jadi kalau sesuatu tidak alkitabiah, itu tidak sesuai dengan standar kita. Ya. Kita nggak bisa hidup biasa-biasa aja, saudara. Kasihnya Tuhan sama kita tuh benar-benar luar biasa. Dan bagaimana Dia ekspresikan kasihnya Dia di atas kayu salib buat kita, itu luar biasa, saudara. Amin. Ya, dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dari ayat ini saya bicara bagaimana Tuhan itu sebenarnya konstan dari dulu sampai sekarang. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Jadi saudara, apa yang saya maksud di sini, saudara, kita baca, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil. Saudara itu harus tahu, saudara, ya. Ya, saya ngajar logik dan kata dan atau kata atau itu sangat penting. Kalau sesuatu dikatakan atau, saudara boleh pilih salah satu. Misalkan saya ngomong, Agus, tolong dong bantu untuk sapu atau enggak ngepel. Dia boleh pilih salah satu, maka dia betul. Agus boleh pilih untuk nyapu aja, atau dia boleh milih untuk ngepel aja, maka itu betul. Tapi saudara, ketika orang tua kita bilang, kamu tolong dong sapu dan pel, artinya kedua-duanya kita harus lakukan. Karena kenapa, saudara, saya mau ngomong kata dan ini? Karena kita seringkali sebagai orang percaya tadi itu datang, duduk, dengar, pulang. Yang penting kan kita udah diselamatkan. Udah biasa-biasa aja. Saudara, itu bukan desain kita, saudara. Saudara ngerti maksud saya ya? Artinya bukan desain kita. Itu maksudnya adalah, saudara, kalau kita tidak bisa memilih. Ikan udah didesain untuk berenang. Dia nggak punya pilihan, saudara, untuk terbang. Disitulah dia. Demikian juga kita, saudara. Kita didesain untuk diselamatkan, dan kita didesain, Tuhan kasih kita panggilan. Tuhan berikan itu, saudara. Dan saudara kalau kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Tuhan panggil kita bukan karena kita ngelakuin hal baik, ya, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi memang dari awal, saudara, sebelum zaman itu ada pun, Tuhan yang desain kita. Being significant and radical is our design. Wow. Is a must for us. Amin. Amin. It's not an option for us. Yes. Saudara harus tahu itu, saudara. Amin, ya. Jadi saudara, ya, hari ini mari kita mulai. Kalau kita merdeka, yang merdeka bukan buat diri kita sendiri, saudara. Saudara tahu arti saudara dipanggil? Kemarin saya dapat pertanyaan, apa bedanya visi sama panggilan? And saya diam, saya bilang, kalau visi adalah hal yang harus kita kerjakan. Tapi kalau panggilan,
Itu bicara tentang desainnya kita. Maksudnya gimana saudara? Ya ini penting sekali buat kita tahu. Karena kita zaman-zaman ini kita cenderung hidup mau-mau gue, hidup untuk gue. Yang penting gue senang, gue gak ganggu lu. Saudara, Tuhan gak begitu. Ketika Tuhan panggil saya sebagai pastor, Tuhan kasih saya urapan. Tuhan kasih saya hikmat. Hikmat itu apa sih saudara? Hikmat itu artinya kemampuan untuk saya melihat sesuatu dan saya menyelesaikan sesuatu. Ya, jadi kalau Tuhan panggil saya sebagai pastor, Tuhan akan kasih saya hikmat untuk memimpin, hikmat untuk mengajar. Dan ini bukan untuk diri saya sendiri saudara, tapi untuk orang-orang yang nantinya saya akan ketemu dalam hidup saya. Yang saya maksud apa sih saudara, hidup bukan untuk diri kita sendiri? Saudara bisa bayangin gak saudara, kalau misalkan Tuhan panggil saya sebagai pastor, lalu saya gak mau hidup di sana, saya gak mau menghidupi panggilannya. Saudara bisa bayangkan, ada berapa orang di luar sana yang hidupnya gak bisa terjamah karena saya memilih untuk menolak dipakai Tuhan. Dan saudara harus tahu, ketika Tuhan panggil saya sebagai pastor, ada satu bagian pekerjaan yang sangat spesifik, di mana hanya saya yang harus lakukan dan saya yang bisa lakukan. Jadi saudara-saudara hari ini harus tahu saudara, ya, bahwa kita didesain untuk signifikan dan radikal. Semua pekerjaan yang Tuhan panggil kita lakukan, itu kita perlu lakukan dengan dasar hidup yang radikal dalam Dia. Ya, dari lirik lagu tadi Apostello yang paling nyentak di hati saya itu stepping to the unknown. Harus tahu itu penting. Kenapa? Karena kenyataan memang kita ikut Tuhan itu step by step. Ketika kita ikut Tuhan, Tuhan itu tuh nggak pernah ngasih lihat kita tracknya bakal gimana. Tapi Tuhan kasih kita janji, Tuhan nggak akan pernah lepasin kita kemanapun kita pergi. Saya percaya hari-hari ini saudara, sampai webcam mendatang, banyak saudara yang di sini Tuhan kasih kerinduan. Tuhan mulai bekerja dalam hati saudara minggu-minggu ini tentang bagaimana saudara seharusnya dan di mana saudara seharusnya. Dan saya cuma kasih tahu, saya mau encourage saudara, choose to be with Him. Pilih bersama Dia. Dia Allah yang setia saudara. Saudara harus ingat apa yang Dia telah mulai dalam hidup saudara. Kesetiaannya cukup untuk melewati battles and wars. And to conquer the mountain and mountains. Itu cukup saudara. Amin. Nah, jadi saudara, kalau kita tahu hidup kita seperti itu, ya kita perlu terhubung ya. Kita nggak bisa, karena itu desain kita. Yang paling tahu kita siapa yaitu Allah. Karena Allah yang menciptakan kita saudara. Yang paling tahu mic ini bisa difungsikan seberapa maksimal, itu penciptanya. Saudara tahu nggak? Mic ini bisa buat stem gitar loh ya. Jadi ini kalau gitar saudara false, ini dia bisa pakai buat stem. Ini mic ini benar-benar fungsinya banyak. Karena saya waktu itu pernah urus dan saya kaget, wah ini luar biasa banget. Sama saudara dengan hidup kita. Yang paling tahu hidup kita itu mau dibuat dan dibawa kemana, itu Allah. Walaupun memang kenyataannya kadang kita terlalu takut untuk melangkah bersama Dia. Menerima kasih-Nya, nggak ada yang keberatan di sini. Dosa kita diampunin, nggak ada yang susah. Tapi untuk melihat kasih yang luar biasa dan bahwa Dia janji tidak meninggalkan kita, itu butuh proses yang luar biasa. Amin. Betul. Dan tidak semua orang berani untuk melangkah masuk ke desain yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup saudara pribadi, lepas pribadi saudara. Jadi saudara harus tahu ya, hidup kita diselamatkan, hidup kita milik Allah dan kita punya desainnya. Itu penting banget. Saya mau share sedikit saudara tentang Apostello. Ya, Apostello itu saudara, saya percaya mungkin beberapa dari saudara juga sudah banyak yang tahu. Apostello yang artinya dikirim, itu adalah bahasa yang saudara hanya akan dengar dalam kehidupan di militer. Jadi dia bukan dikirim seperti kayak kita kirim paket, send, bukan. Tapi Apostello itu bicara tentang sesuatu yang dikirim, sesuatu yang diutus. Dan itu spesifik untuk di dunia militer. Jadi waktu saya dengar camp kita tentang Apostello, wah, itu saya hatinya benar-benar berapi-api. Kalau saudara tahu, ya, kita tuh sebenarnya juga tentaranya Allah, saudara. Karena kita diutus, kita dikirim. Seseorang pada zaman dulu ketika seseorang diutus, para prajurit Roma, kalau dia diutus ke satu tempat, itu
dia punya tanggung jawab untuk buat tempat itu benar-benar atmosfernya 1:1 dengan Roma. Jadi ketika Kaisar Roma dia utus satu grup pergi, ya itu apostello. Grup yang pergi itu dia punya tanggung jawab. Ketika kaisarnya datang ke tempat itu kaisarnya tuh nggak boleh merasa di tempat lain. Dia nggak boleh merasa dia lagi di tempat lain, tapi dia harus merasa dia lagi di Roma. Jadi ketika seseorang dikirim, budaya Roma itu melekat bersama dengan dia. Sama juga dengan kita, saudara. Kita tuh ditebus dengan darahnya Allah. Kita tuh milik Allah. Kita tuh tentaranya dia. Tuhan mau pakai kita. Dan sudah menjadi bagian kita, saudara, untuk punya tanggung jawab membuat di bumi seperti di sorga. Amin. 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 Ya. Jadi hari ini, saudara, kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-5. Oke, saya akan bacakan buat saudara ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya suka banget ini. Kenapa? Karena dia bilang jadilah kuat dalam kasih karunia Allah, kasih karunia Yesus Kristus. Kenapa? Karena kenyataannya banyak orang Kristen udah terima Yesus jadi kaleng. Justru di sini bilang justru karena kasih karunia Allah ada dalam saya harus jadi kuat. Bukan saya hidupnya lembek, hidupnya nggak tahu mau gimana, hidup yang hidupnya suka-suka saya. Enggak, saudara. Paulus bilang jadilah kuat. Jadilah kuat oleh karena kasih karunia Kristus Yesus. Ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Ya, dibilang ini bicara tentang cari murid. Ayat 3 berikutnya. Ini ayat yang paling saya suka. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ketika kita diselamatkan, saudara, ketika kasih Allah ada dalam hidup kita, justru itu adalah sebuah perjalanan yang baru bagi kita. Masuk, hidup di track, hidup di dalam desainnya Allah, hidup di dalam callingnya Allah, itu bagian kita, saudara. Tapi di sini juga Paulus kasih tahu, itu nggak mudah. Dan tadi kita juga nyanyi, itu nggak mudah. Tapi we have to choose. Saya mau pilih, saya akan pegang tangan Allah. Bahwa saya pergi kemanapun itu, Bapak. Yes. Kamu mau saya jadi apa, saya ikut. Amin. Saya mau serahkan seluruh hidup saya, masa muda saya. Ya. Kemarin saya baru lihat, pastor bilang, anak muda jangan buru-buru full time. Saya cuma bilang sama saudara, saya nggak ada sejahtera waktu dia ngomong seperti itu. Kalau memang dari muda sudah tahu callingnya, kenapa nggak dihidupin? Kenapa harus menunggu? Saudara, kita harus tahu hidup kita berpacu dengan waktu, saudara. Ya, betul. Mungkin saudara di sini nggak ngerasain, tapi saya sendiri ngerasain. Waktu Pastor bilang, saya akan pergi, saya akan tinggalkan Serang. Karena memang Pastor callingnya tidak selamanya di Serang. Di situ saya pikir saya masih lama, tapi 9 tahun berlalu dan sekarang saya rasa cepat banget. Saudara sadar nggak sih, waktu saya datang bertobat, itu 2012, itu 10 tahun yang lalu, saudara. Kenapa saya harus rusak dan hancurkan masa muda saya? Baru saya masuk callingnya Tuhan. Kalau saya bisa dari muda dan bahkan saya bisa dari pertama kali kenal Allah, saya tahu Allah panggil saya kemana. Kenapa saya harus tunda? Amin. Amin. Waktu yang saudara punya, jam yang saudara pegang, keep ticking. Dia nggak akan pernah nunggu saudara. Saudara mau keraskan hati saudara, saudara mau lembutkan hati saudara, saudara mau pilih ikut Tuhan sekarang atau saudara pilih ikut Tuhan nanti, waktunya tetap berdetak, saudara. Dan dia akan pernah menunggu. Saudara tahu, hidup kita ini dalam perlombaan, saudara. Kelak, nanti waktu kita menghadap, waktu kita mati, Tuhan akan tanya sama kita, what did you do? Apa yang kamu lakukan? Masuk dalam panggilan Tuhan itu nggak buruk. Dalam khotbah you will pay the price. Bahkan Tuhan gak selalu panggil di dalam dunia rohani, kan? Mungkin beberapa dari saudara dipanggil di luar. Tapi saudara, saya cuma kasih tahu hari ini, make sure kamu hidupi panggilanmu. Jangan keluar dari sana. Kita aja yang kerja, kadang kita merasa kok gak passion banget ya. Kerja saya kok gak sesuai passion saya, terus saya bosen. Saudara sadar gak sih kenapa kadang kita kerja kita ngerasa bosen? Karena kita nggak ngerjain apa yang jadi gairahnya kita. Demikian juga hidup saudara. Kalau saudara nggak hidup dalam callingnya Tuhan, saudara nggak hidup dalam desain kemana Tuhan panggil saudara, saudara cuma akan merasa hidup saudara hanya looping aja.
dan hidup saudara ngebosenin. Tapi kalau saudara tahu dan saudara menghidupin itu, gairah itu terus akan membakar hati saudara. Yes. Amin. Nah di sini dibilang, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Paulus tuh ngomong sama Timotius. Timotius siapa muridnya? Kalau hari ini saudara duduk di sini dan saudara bilang saudara muridnya Yesus, perjalanan kita nggak akan mudah saudara. Penderitaan yang kita alami itu nanti, ya, itu sama susahnya kalau kita jadi tentara saudara. Jadi bilang, ikutlah menjadi seperti seorang prajurit yang baik dari Kristus. Next, ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kalau saudara murid Yesus, kalau saudara tahu saudara dipanggil, boro-boro ngomongin uang, besok makan aja, jangan dipusingkan. Paulus bilang gitu sama Timotius. Simple saudara, terbuka lebar. Tapi seberapa dari kita yang mau hidupin dan kita pilih jalan ini. Dia bilang, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kalau saya bilang saya murid Kristus, hidup saya yang berkenan itu apa? Hidup yang benar-benar, Bapak, kamu mau pakai saya kemana? Kirim saya akan lakukan. Saya nggak akan tanya uangnya, saya nggak akan tanya gimana nanti. Oke. Semuanya lihat gimana nanti. Jangan kebanyakan nanti gimana. Saya akan bilang gimana nanti. Ketemu dulu aja masalahnya. Hikmatnya pasti ada. Amen. Karena saya tahu Tuhan akan pernah tinggalkan saya. Amin. Let's choose brother and sister. Dia bilang itu hidup yang bukan pada komandannya. Jadi saudara, dari ayat ini saya belajar gitu, bahwa sebagai prajurit itu ada dua hal yang kita harus tahu. Ya, kita sebagai murid Yesus, kita yang ada prajuritnya, kita tuh akan berjuang saudara. Calling itu perlu diperjuangkan saudara. Calling itu nggak datang dengan cuma-cuma. You have to stand for your calling. Hari ini saudara, ya kita semua sering dengar kesaksian Pastor Stefanus. Kalau dia pilih apa yang orang tuanya kasih, Pastor Stefanus akan berdiri di sini. Kita harus berdiri buat calling kita, saudara. Apalagi kalau saudara tahu Tuhan panggil saudara kemana, you have to stand for it. Amin. Lalu yang kedua yang saya dapat, itu bicara tentang apa, saudara? Prajurit itu selalu bicara tentang dedikasinya. Karena dia bilang saya mau berkenan sama komandannya. Itu dedikasi, hidup yang berdedikasi. Hidup yang gak main-main. Hidup gak yang banyak kompromi, saudara. Lalu Paulus kasih kita dua istilah lagi. Yang kedua, yang berikutnya ada di ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi kita harus tahu saudara, ya, kita yang murid Yesus, selain kita prajurit, kita adalah olahragawan. Kita akan berjuang. Oke, kita kalau bicara tentang olahragawan itu pasti bicara tentang kita yang melatih hidup kita. Kita yang mempersiapkan pertandingan yang dimenangkan dalam 2 kali 45 menit. Kalau sepak bola, itu latihannya saudara berbulan-bulan. Kalau saudara tahu saudara dipanggil, saya cuma kasih tahu saudara sekarang dalam masa persiapan. Saya benar-benar ngelihat Pak Sef waktu itu berdiri mengajar, saya bilang Tuhan pakai saya seperti orang ini. Saya mau untuk bisa mengajar, saya mau berdiri. Dan saudara tahu, waktu itu saya masih kuliah. Dan yang sampai sekarang ini saya syukurin adalah waktu Pak Sef memurikan saya, dia bilang, San, baca buku, dengar khotbah. Dan itu hal yang saya lakukan. Karena saya tahu bahwa one day Tuhan akan pakai saya. Karena saya memilih untuk tidak main-main. Saya persiapkan hidup saya. Sekali lagi saudara, hidup kita itu signifikan. Dan untuk sampai itu kita harus radikal saudara. Kita harus buat banyak persiapan. Kalau saya hari ini berdiri sebentar, saudara, ada 10 tahun proses yang Tuhan berikan sama saya. Ada waktu 10 tahun di mana saya punya pilihan, saya mau main game atau saya baca buku. Saya mau jalan-jalan yang kata orang healing tapi pulang juga masih stres. Atau dengar khotbah. Saya buat pilihan itu saudara. Amin. Dan pilihan itu
Waktu itu saya pun mikir, satu buku lewat, satu khotbah lewat, nggak ada hasilnya, nggak ada yang lihat. Tapi memang itu bagaimana Tuhan kasih kita waktu buat persiapan, saudara. Yes. Amen. 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 If you want to build your church in your youth, dan kamu harus siap-siap. Kalau saudara nyanyikan lagu tadi, saudara mau bilang saudara mau bangun gerejanya di waktu muda saudara. Bangun ya saudara. Saya harap waktu saudara nyanyi lagu itu artinya saudara ngerti saudara akan berdiri bagi sebuah jemaat, bagi sebuah gereja, bukan jadi anggota. Itu lagu yang sangat-sangat, itu lagunya pejuang saudara. Itu lagu orang-orang yang who's called to be offensive, bukan untuk defense. Yes. Saudara kalau benar-benar tahu arti lagu tadi, saudara nggak cuma loncat, saudara akan persiapkan waktunya dari sekarang. Yes. Amen. Lalu berikutnya saudara, ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras harusnya yang pertama menikmati hasil usahanya. Paulus kasih contoh yang ketiga, dia bilang muridnya Tuhan yaitu bekerja keras. Semua ada prosesnya saudara. Ikut Tuhan itu nggak gampang. Ikut Tuhan itu nggak gampang saudara. Apalagi kalau saudara memilih untuk fight untuk callingnya kamu. Saudara tahu artinya fight untuk your calling. Artinya saudara akan berdiri karena saya tahu ini panggilan saya tidak akan tinggalkan. Saya akan berdiri di sini karena saya tahu kalau hari ini kalau hari ini Tuhan panggil saya jadi pastor, Tuhan akan intervensi hidup saya dalam segala area. Dan saya nggak akan pernah tinggalkan posisi saya sampai komando berikutnya datang. Sampai step berikutnya Tuhan tunjukin sama saya nggak akan pernah tinggalkan posisi itu. Sampai pintu terbuka, saya akan fight. Saya nggak akan tinggalkan pos jaga saya nggak akan tinggalkan kewajiban saya. Saudara, kita ingat baik, we have calling. We have calling. Hidup kita nggak semata-mata hanya untuk ambisi kita, saudara. But I hope hari ini saudara semua di sini lihat, saya nggak punya garis keturunan darah apapun sama Pastor Stefanus. This church adalah gereja yang mau bekerja generasi. Amen. Bukan berdasarkan garis darah, tapi kepada siapa yang punya panggilan, Amen. kepada siapa yang setia, siapa yang mau dipakai, Yes. Tuhan akan pakai, saudara. Amen. Amen. Secara rohani, ketika Tuhan mewariskan sesuatu, Tuhan gak cuma kasih, ini warisanmu. Tapi saudara harus tahu dalam prinsip rohani, ketika saudara tahu, kalau saudara murid dan saudara tahu pekerjaan gereja kita akan diwariskan ke generasi saudara, saudara itu harus punya sikap yang saya mau ambil warisan itu. Yes. Saya gak akan lepaskan. Hari ini saudara, bertahun-tahun saya pilih, Tuhan kasih saya kesempatan untuk bawa gereja ini ke generasi berikutnya. Saya pengen hidupin visimu Tuhan. It's not an option for me to leave this church. Gak ada pilihan buat saya tinggalkan gereja ini. Karena saya tahu ketika saya tinggalkan ini, saya tinggalkan proses daripada Tuhan, dan aku akan berada di luar track callingnya Tuhan. Gak gampang, yes. Tapi saya juga gak kaget. Saya tahu gak gampang, tapi saya juga gak kaget. Bahkan dari awal pun juga dikasih tahu, ikut Tuhan tuh memang gak gampang. Kamu akan dibenci kan? Betul. Kenapa kita harus kaget ketika seseorang stand against us? Kenapa kita harus kaget ketika seseorang udah berdiri ngelawan kita karena kita percaya Yesus? Dan kenapa harus kaget kalau kita ada orang yang berdiri dan dia melawan panggilan kita? Kalau saudara benar-benar tahu, don't leave your post. Yes. Amin. 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 Ya, saudara-saudara harus tahu. Kalau kita ngomong tentang tentara, ya, kalau kita ngomong tentang tentara, saudara, ada satu istilah, saudara, ya, yang disebutkan bagi mereka. Beberapa waktu lalu saya pergi mission trip ke Taipei 2018. Di situ ada Pastor Marley. Terus waktu dia pulang, dia tuh kirim chat di grup. Chatnya keren banget, gitu ya. Terus mission code TPE 2018. Gitu, terus keterangannya dibilang mission success, and then di bawahnya dia tulis lagi asset sent back to headquarter. Maksudnya Pastor Malwi bilang bahwa dia itu adalah aset yang dikirim balik ke headquarternya ke Indonesia, gitu. Jadi waktu saya bilang aset gitu, saya bilang kamu kan, maksudnya pastor kan orang gak mati saya gitu kan.
Sampai akhirnya ternyata tuh hal yang lumrah. Saudara tahu nggak saudara? Tentara di luar sana, orang-orang yang mau berdiri buat bangsa dan negaranya, itu mereka itu seperti aset, mereka seperti dimiliki sama negaranya. Saya mau share sedikit ya, bagaimana seberapa orang di luar sana. Saya cuma bilang gini saudara, kalau hati kita nggak cukup radikal buat Tuhan, dan hidup kita nggak kemana-mana. Di luar sana, ada orang-orang yang cinta banget sama Indonesia. Dan mereka berdiri buat bangsa ini. Ya, mereka adalah Badan Intelijen Nasional. Mereka tugasnya mengumpulkan informasi, hasil-hasil intel. Mereka terdiri dari orang-orang yang cinta sama bangsa ini. Dan saudara tahu prinsip mereka apa? Berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, mati tidak diakui, hilang tidak dicari. Saudara bisa lihat, ada orang yang cinta sama negaranya, seradikal itu saudara. Tapi kita yang udah ngalamin kasihnya Tuhan, saudara tahu nggak sih, kita itu ditebus dari kematian kekal, saudara. Wow. Saudara tahu nggak sih kekal? Kalau kita mati, ini mati itu benar-benar kita masuk ke murkanya Allah dan kita nggak akan pernah keluar. Kekal, saudara, eternal. Kita ditebus dari hal yang seperti itu. Bagaimana mungkin ada orang percaya yang bisa memilih hidup saya mau biasa-biasa aja dalam Tuhan? It's not biblical. It's not biblical. Saudara tahu kita semua di sini asetnya Allah. Sebagaimana Allah memiliki bangsa Israel, demikian juga Allah Bapa saat ini memiliki kita. Ya, saudara, mari kita buka dalam 1 Korintus 6. Oke. Ini saya kalau baca ayat ini suka ketawa sendiri, kadang kelakuan. Saya punya teman yang ngejokesnya itu kelewat batas. Saya akan bacakan buat saudara ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, gitu ya. Ini saya mau cerita sedikit aja. Jadi waktu itu teman saya bilang, kan tubuh saya bait Allah, saya mau dekor bait Allah ini dengan tato. Jadi kalau dibilang di bait Allah dia mau dekor, dia tato, itu benar-benar pengen saya ketok gitu dia. Tapi anyway saudara, mari kita belajar dari ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Wah saudara, kita tuh didesain, gak bisa milih saudara. Kita tuh udah didesain, calling kita tuh desainnya kita. Kita udah gak bisa milih, sebenarnya kita gak bisa milih untuk pengen hidup di luar tuh gak bisa. Dia bilang sini, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup kita bukan milik kita sendiri saudara, miliknya Tuhan. Dan Tuhan mau pakai purpose hidup kita. Tuhan kasih kita tujuan untuk hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Bukan milik kita sendiri. Tapi kenyataannya saudara, kita buka-buka aja. Banyak orang Kristen di sini bilang, yes lahir baru, yes dosa ditebus. Yang lainnya nanti dulu Tuhan. Itu aja. Saya mau ikutin hidup, saya punya rencana dalam hidup saya. Nggak bisa saudara. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita adalah orang-orang saudara yang harusnya menerima penghukuman kekal itu, tapi kita dibeli, dibayar lunas. Saudara sadar nggak? Yang Tuhan lakukan itu dalam kekekalan, menebus dalam kekekalan. Tapi kenapa kita tetap memusingkan diri sendiri? Kita bisa percaya Allah melalui anaknya Yesus menebus kita kepada kematian kekal. Tapi kita kadang sangat sulit percaya bahwa Allah akan sediakan segalanya dalam hidup kita. Betul. Kita terlalu takut untuk melangkah dan hidup dalam panggilannya. Meskipun udah tahu hidupnya gak bahagia. Meskipun udah tahu, kayaknya saya bukan di sini deh. Let's say misalkan ada seseorang yang dipanggil sebagai WL. Terus dia gak bertobat dan dia cuma milih untuk nyanyi di luar. Semua lagu dinyanyikan. Dia sadar kok hidup saya gini banget. Hanya datang ke kafe, nyanyi, diundang, nyanyi. Gak pernah puas. Padahal dia tahu hidupnya Tuhan panggil sebagai worship leader. Dan dia juga tetap gak bisa milih untuk percaya sama Tuhan. Aneh banget. Gak masuk akal saudara. Apalagi kalau misalkan ada kita di sini yang kita merasa kita percaya Yesus sebagai juru selamat. Kita percaya Yesus akan tebus kita dari mana yang kekal. Tapi kita gak bisa percayakan hidup kita saat ini sama dia.
Iya. Kita nggak bisa percayakan hidup kita dalam rancangan dan panggilan Dia saat-saat ini. Itu tidak masuk akal, saudara. Iya. Sungguh alangkah banyak orang yang dibutakan dengan tipu muslihat seperti ini. Amin. Dan saudara, hari ini saudara, saya mau bagikan sedikit sama salah satu modelnya kita, orang yang hidupnya zamannya mirip-mirip sama kita, ya, dia yang hidup setelah kematian Yesus Kristus, dia Paulus. Saudara, mari kita buka, ya, dalam Kisah Rasul 20 ayat 22. Ini Paulus, orang yang hidupnya ditebus oleh Yesus, orang yang mau menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Allah untuk dipakai sebagai alatnya. Dia bilang, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Jadi Paulus bilang, saudara, Paulus tahu dia dipanggil, Paulus tahu bahwa dia dipanggil sebagai rasul bagi for Gentiles, untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, dan dia hidupin di sana. Paulus bilang, Paulus tuh di sini bahwa dia adalah seorang yang tawanan roh. Maksudnya apa, saudara? Dia adalah orang yang hidupnya benar-benar diserahkan sama Tuhan, terserah. Tuhan mau pimpin saya, mau kirim saya kemana, Roh Kudus mau bawa saya kemana, saya sebagai tawananmu, saya akan ikut. Dan saya akan lakukan yang terbaik di sana. Dia tahu dia dipanggil untuk memberitakan Injil dan kabar baik. Dia bilang, bawa saya. Saudara tahu artinya tawanan? Orang yang tangannya diborgol, dan kemana dia pergi dia nggak bisa pilih. Dia ngikut. Paulus tahu Tuhan manggil dia ke sana, dan dia pilih untuk ikut. Saudara, kenapa saya bilang Paulus tahu? Karena di sini bukan momen pertama kali Paulus didera. Banyak dia ngalamin banyak kesulitan. Di Kisah Rasul 21 ayat 11 sampai 14. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini, yang akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis, dan dengan jalan demikian kamu mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Jadi saudara, Paulus ini orang yang hidupnya ditebus sama Tuhan. Dia tahu Tuhan mau pakai dia untuk nyebarin Injil, dan dia tahu dia disuruh ke Yerusalem. Jadi Paulus tuh tahu tuh, karena dia bilang, aku tawanan roh, saya akan ke Yerusalem. Jadi Paulus tahu Tuhan panggil dia ke Yerusalem. Itu bagian dari hidupnya, itu bagian dari panggilannya. Dia pilih, oke, saya tahu, saya akan pergi ke sana. Tapi di ayat 21 ini, dia tuh ketemu sama seorang nabi. Nabinya itu Nabi Agabus. Jadi, nubuatan tentang nabi ini tepat nggak, saudara? Tepat. Nabi ini ngelihat, oh ini Paulus nih, ikatnya saya panggil. Kamu akan di Yerusalem, kamu akan diserahkan sama orang Yahudi, dan kamu diserahkan bangsa-bangsa orang lain. Jadi Nabi ini pendeta tahu. Tapi karena Nabi ini nggak dewasa, dia bilang, kamu jangan pergi ke sana ya. Kenapa saya bilang nggak dewasa? Karena Nabi ini berbicara sesuatu yang menentang kehendak Allah, sesuatu yang menentang panggilannya Paulus. Karena Tuhan panggil Paulus ke Yerusalem. Jadi saudara, ya, dari Paulus sekarang kita bisa lihat, kita bisa belajar bahwa apa? Gitu. Bahwa ada orang yang punya panggilan dan ada orang yang mau hidup dan percaya. Yang hidupnya bersedia diintervensi sama Allah. Yang hidupnya bersedia dipakai untuk kemuliaan namanya. Saudara, tadi saya bilang, nanti waktu kita menghadap kita mau ngomong apa? Ya, dalam Matius 25 ayat 20. Amin ya. Saya percaya saudara tahu ayat yang sebelumnya. Ini cerita tentang hambanya yang menerima 5, 2, dan 1 talenta. Tapi mari kita baca hari ini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percaya padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku meminta kepadamu tanggung jawab dan perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.
Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan padaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya, dan kita tahu saudara, dia sembunyiin talentanya dan tuannya marah. Gitu. Saudara, apa sih yang saudara kita bisa pelajarin saudara? Dalam hidup kita saudara. Waktu saya baca ini, calling yang Tuhan kasih sama saya, itu seperti talenta yang harus saya usahakan. Talenta itu bicara tentang benih saudara. Ketika Tuhan panggil saya, Tuhan kasih saya kemampuan. Ketika Tuhan panggil saya sebagai teacher di sekolah, Tuhan kasih saya hikmat bagaimana harus mengajar. Dan gak tentu bisa materi yang sama diajarkan oleh guru yang lain, itu gak tentu. Karena Tuhan panggil saya saudara. Nah dari sini bilang, yang 5 jadi 5. Itu bicara maksudnya kamu punya benih 5, benih kamu jadi 5. Melipat ganda, artinya dia mencapai kapasitas maksimal yang dia miliki dalam dirinya. Dia usahakan itu, dia setia. Dan Tuhan bilang, hambaku yang baik dan setia. Yang 2 juga sama. Yang 2 nambah 2 jadi 4. Dan Tuhannya bilang, hambaku yang baik dan yang setia. Saudara tahu gak? Kelak nanti kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Kemana kita pakai hidup kita. Dan saudara tahu apa yang paling seram? Yang paling seram ketika kita mau tanggung jawab hidup di hadapan Allah, kita tidak akan bisa membenarkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena orang yang terima 1 talenta, dia bilang, waktu Tuhan, ini contoh orang yang sebenarnya kurang ngajar gitu. Dia kasih 1 disuruh usahakan, sama dia nggak diusahakan. Udah nggak diusahakan, dia datang ke Tuhan, bos yang jahat. Wah ini emang benar-benar ini. Ini hamba yang harus dimurkai ini. Jadi dia tuh bilang, Tuhan yang jahat. Jadi dia tuh berusaha ngebela diri dia, dan dia mulai berargumen. Saya tahu kamu jahat, karena kamu minta di tempat di mana seharusnya kamu tidak ngambil, yaitu sama saya. Terus saudara tahu kenapa saudara tidak akan pernah bisa membela diri saudara di hadapan Allah dengan alasan-alasan saudara? Karena Allah yang ciptaan saudara. Jadi waktu di ayat dia bilang, kamu udah tahu saya jahat, kenapa kamu gak titipin, kenapa kamu gak usahain? Saya kasih itu modal, bukan buat disimpan, buat diusahakan. Saudara hari ini saudarkah saudara punya benih ilahi dalam hidup saudara yang kita harus bertanggungjawabkan. Dan saya percaya apa yang saya bagikan ini betul serius. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 ini menguatkan apa yang saya bilang tadi. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, kenapa saya bukan ayat ini? Ketika kita bicara tentang tahta itu bisa 2 macam. Arti tahta yang pertama, itu tahta yang artinya benar-benar singgasana. Tempat kalau raja-raja duduk di tahta di singgasana. Itu tahta. Tapi saudara tahu apa yang unik dari ayat ini? Tahta pengadilan Kristus di sini itu bukan tahta singgasana. Tapi dalam bahasa aslinya, itu seperti podium. Namanya podium, saudara. Siapa orang yang naik podium? Orang yang juara. Jadi, ini sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nanti saudara, ketika habis umur kita di bumi, kita akan menghadap Allah. Dan kita, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut terimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik atau jahat. Jadi saudara, apa yang kita kerjakan di dunia ini, baik atau jahat, kita akan bertanggungjawabkan. Dalam ayat lain Paulus bilang, aku adalah ahli bangunan. Aku bangun fondasi. Tapi tergantung orang berikutnya bangun dengan apa. Ada yang pakai jerami, itu adalah hal yang sia-sia yang dilakukan. Ada yang pakai kayu, ada yang pakai permata, ada yang pakai emas. Dan di situ di ayat pada akhir itu bilang, berbahagialah
Dia yang membangun dengan sungguh-sungguh, yang pakai emas. Karena itu akan diuji. Tapi yang pakai jerami akan diuji juga. Tertulis di ayat itu, dia akan diselamatkan, tapi sebagaimana orang keluar dari kebakaran. Jadi saudara, kelak ketika kita habis, kita mempertanggungjawabkan segala di hadapan Tuhan. Segala karunia dan calling yang Tuhan berikan sama kita, kita akan datang sama Tuhan dan kita bilang, Tuhan, ini yang saya lakukan. You will pay the price. Kamu mau bayar harganya sekarang atau nanti? Kamu mau bayar harganya sekarang dengan hidup sungguh-sungguh dan biarkan Tuhan pakai hidup kamu? Atau nanti kamu hanya sekedar diselamatkan, tapi seperti orang yang keluar dari kebakaran, diselamatkan, masuk surga, tapi gak dapat kemuliaan karena gak ngelakuin apa-apa dalam hidupnya, atau dia sengaja lari tinggalin callingnya. Saudara, kalau mau tahu apa yang buat saya waktu dari masih muda sampai sekarang saya berani, karena saya tahu tentang kebenaran ini, karena saya tahu Tuhan itu ada, karena saya tahu pekerjaan dia di atas kayu salib itu betul dan nyata apa adanya, dan saya tahu panggilan itu betul. Saya tahu dia menciptakan saya dari saya dalam kandungan. Saya tahu semua itu. And I will choose untuk ikut dia. Ya, masih dalam suasana perang. Saya akan tutup saudara ya. Waktu saya buat ini saya ingat sama satu quote juga. Ya, lagi-lagi yang punya salah satu kelompok di Indonesia, Paski Braka, ya, pasukan pengibar bendera. Ada yang pernah terlibat di sana waktu sekolah? Ya, saya kasih tahu ya prinsipnya mereka ya. Prinsipnya mereka bilang tidak takut salah, tidak takut kalah, tidak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati sajalah. Saudara, ini cuma grup yang mengibarkan bendera merah putih, tapi saudara bisa ngelihat betapa radikalnya mereka. Dan how come kita sebagai orang percaya, kita pilih, Tuhan saya cuma mau hidup biasa-biasa aja. Sekarang jujur deh, kalau memang ada, mungkin ada saudara di sini yang bilang saudara hidup biasa-biasa aja, dan saudara pemegang doktrin datang duduk dengar pulang. Saya mau tanya deh, spiritually kamu happy nggak sih? Saya pertaruhkan nggak akan, because you never designed to be like that. We are designed to have a significant life and radical. Amen. No turning back, no exit, no return. Selama kaki kita berpijak di bumi, we are on a mission. And the mission must be filled. The calling must be filled. Whatever it takes, whatever it price. Soalnya kita harus ambil semua itu. Kita nggak pernah jadi biasa-biasa saja.